Dan kita akan belajar masuk di dalam hidup kekudusan yang dijanjikan Tuhan. Karena Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang kudus, kuduslah engkau." Kuduslah engkau, kan gitu. Karena pencipta kita kudus, artinya katakan lagi, supaya kamu menjadi milikku. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengupas secara singkat pemahaman tentang Paskah. Seluruh orang-orang Kristen bila tiba harinya hari ketiga setelah kematian Kristus, kita semua mengucapkan Selamat Paskah. Kadang-kadang sampai tidak bermanfaat juga dikatakan saja seperti itu. Maksud saya, ada banyak pribadi tidak mengerti tentang apa itu Paskah, tapi kita ngomong tentang itu. Ini bukan sebuah tudingan, tetapi saya berusaha membuat pribadi Bapak Ibu Saudara paham. Yang paham itu diomong, yang paham itu diperkatakan. Kalau kita tidak memahami, jangan diperkatakan, ya. Paskah sudah dikenal ketika Yesus masih anak-anak. Secara singkat saja, tidak usah bertele-tele. Nah, saya temukan peristiwa-peristiwa Paskah di zaman Yesus masih kecil, sekitar 12 tahun lebih, dengan ayah bundanya selalu ke Yerusalem memperingati hari Paskah, seperti itu ya. Jadi berarti masih peradatan Yahudi ya. Jadi sebelum Yesus lahir, Paskah sudah diperingati. Apa itu? Di Perjanjian Lama, Paskah adalah hari kemenangan bangsa Israel keluar dari tekanan pemerintahan Mesir, karena mereka sudah dilepaskan oleh Tuhan semesta dari tekanan-tekanan itu. Mereka di sana semua menjadi kerja paksa, kerja rodi, orang-orang rendah. Lalu saya tidak akan ngomong lagi tentang historikalnya, bagaimana Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi kemenangan ini dirayakan oleh bangsa Yahudi ketika itu. Lalu mereka merayakan kemenangan dengan memotong, menyembelih, yaitu korban bakaran ya dari anak-anak domba. Domba itulah yang menjadi korban bakaran mereka sembelih. Itu Paskah. Kemudian masuk di Perjanjian Baru setelah Yesus lahir dan bahkan sudah besar, sudah banyak memberikan juga kontribusi dalam pengajarannya pada usianya sudah 33 tahun. Lalu mendapat kecaman dari manusia berdosa kemarin pada hari Jumat Agung, dan kemudian 3 hari kemudian hari Minggu kemarin diperingatilah Paskah. Jadi Paskah yang sekarang kita peringati setelah Yesus lahir dan Yesus yang dikorbankan sebagai anak domba Allah, itu adalah juga sebuah kelangsungan semangat kemenangan dari bangsa Yahudi dahulu ketika dilepaskan dari penindasan kerajaan Mesir, Firaun. Nah, sekarang kita ini ditindas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita dikuasai, ya banyak dikuasai oleh dosa. Dosa itu menindas kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berhubungan baik dengan Tuhan semesta alam. Nah, untuk itu mari Bapa Surgawi begitu baik buat kita semua, jadi dikorbankanlah anak domba Allah itu, yaitu Yesus, untuk kemenangan kita lepas dari dosa, lepas dari maut, dan lepas dari ancaman-ancaman yang merugikan kita dalam hidup. Artinya dosa kita diampuni, dosa kita sudah dilepas, dimenangkan dengan Yesus mati di kayu salib.
Tapi pada hari yang ketiga kita rayakan kemenangan itu. Kita sudah Yesus bangkit dari kematiannya, dosa itu dikalahkan, kuasa sesat iblis itu dikalahkan, maut dikalahkan, dosa dikalahkan, dan iblis dikalahkan. Kita menjadi pemenang. Sama dengan bangsa Yahudi tempo hari yang di perjanjian lama ya. Jadi ini Paskah. Ya, sama kita merayakan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak di antara kita hanya sekedar ngomong Paskah aja gitu. Halo, selamat Paskah Mama, selamat Paskah Oma, selamat Paskah Tante, teman-teman gitu ya. Nanti di hatinya nggak mengerti apa itu Paskah. Dia tidak mengerti bahwa kematian Kristus kemarin pada hari Jumat itu, yang ngomong halo, selamat Paskah, itu sudah ditebus dosanya. Yang ngomong halo Tante, Oma, itu sudah ditebus di kematian itu. Lalu bangkitlah pada hari yang ketiga, itulah kemenangan. Persoalannya sekarang, banyak di antara kita faktanya masih bergumul di dalam dosa, belum menang. Walaupun secara simbolis sebenarnya itu dikalahkan iblis, tetapi dalam kehidupan yang nyata ya faktanya, banyak teman-teman masih diseruduk, diserobot, diikat, diambil, ya toh, diambil kebebasannya itu dibelenggu oleh roh-roh penyesat, yaitu oleh iblis, sehingga masuk di dalam ranah dosa. Gitu. Bagaimana sekarang begini ya, dengan akal pikiran yang sehat. Sementara banyak teman-teman yang masih bergumul dalam dosa belum bertobat sudah menyebut selamat Paskah. Untuk siapakah itu, kan gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya hanya mengingatkan di sini, tidak memaksakan saudara. Kalau saudara masih doyan-doyan aja dengan dosa, ya silakan, kan gitu. Yesus saja memberi alternatif. Janganlah cemas hatimu, janganlah khawatir hatimu, tetapi percayalah kepada Allah. Jadi kecemasan itu sendiri adalah sebuah unsur bahwa manusia sudah mulai tidak percaya kepada Allah. Cemas, gelisah. Di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan gelisah. Tapi yang bersamaan dengan itu pemahamannya adalah khawatir, cemas, yaitu gelisah. Kita dilarang. Dan sekarang kita sudah mengatakan selamat Paskah. Berarti selamat untuk kita, dosa kita sudah diampuni. Tapi itu dari peristiwa itu, pengampunan dosa lah yang ditunjukkan kemenangannya melalui kebangkitan Kristus. Tapi nyatanya kita yang ngomong selamat Paskah, saya minta maaf, selamat Paskah, selamat, itu masih tetap berdosa, ada dendam. Contohnya begini, yang ngomong itu masih dendam dengan orang yang menyakiti hatinya, sedangkan dendam itu dilarang. Ya, jangan ada sesuatu di dalam hatimu. Kita harus mengampuni mereka yang melukai hatimu, batinmu, apapun itu namanya. Tapi kalau kamu terluka, ampunilah dia, supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahanmu. Dan bahkan dikatakan, mintalah berkat untuk orang yang usil-usil tadi, orang-orang yang menjolimi kamu, yang jahil-jahil itu. Mintalah berkat dari Tuhan untuk mereka. Itu kehebatan kekristenan di dalam hukum kasihnya yang universal, walaupun banyak orang tidak paham. Tetapi itu intinya, Bapak Ibu Saudari. Jadi bersama-sama dengan seluruh teman-teman seiman seluruh dunia, kita sudah menjalani perayaan Paskah. Kita sudah menjalani perayaan kemenangan. Saya selalu katakan bahwa kita sedang memperingati hari kemenangan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu momentumnya itu. Ya. Refleksi kemenangan itu, Yesus digantung, 3 hari kemudian dia hidup lagi. Itu kemenangan. Bukan berarti ketika digantung itu Yesus kita mengalami kekalahan atau Allah itu kalah, bukan. Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya yang tiada tara, bahwa maut bisa dikalahkan. Itu dia. Bapak Saudara, bersukacitalah pada hari memperingati Paskah ini, karena sesungguhnya dosamu telah diampuni. Namun kalau faktanya kamu masih semua berdosa, masih benci kepada mertua, kepada ipar, kepada
teman-teman, kolega, dan siapapun itu relasi-relasimu di luar rumah, ya buru-buru mendengar berita ini, tidak layak. Saya harus mengampuni mereka yang melukai hati saya. Saya harus mengampuni musuh-musuh saya. Saya harus berbaik hati kepada mereka. Sebab urusan kemudiannya bukan di tangan saya, tetapi di tangan Kristuslah yang akan menghadapi mereka. Kan begitu. Maka kita berserah. Serahkanlah seluruh beban hidupmu termasuk itu, ya rasa dendam, sirik, dengki, benci, dan iri kepada Yesus. Buang itu semuanya, baru kita akan bisa memiliki hati yang suci, dan kita akan belajar masuk di dalam hidup kekudusan yang dijanjikan Tuhan. Karena Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang kudus, kuduslah engkau. Kuduslah engkau, kan gitu. Karena pencipta kita kudus, artinya katakan lagi, supaya kamu menjadi milikku. Nah, di sana kan tersirat bahwa kalau kita tidak kudus, ya tidak akan campur dengan Tuhan, nggak bisa. Perhatikan Yesus mengatakan, tidak kamu percaya di dalam aku ada Bapa? Yesus itu kudus, ya. Lalu Bapa itu kudus, lalu Bapa itu ada di dalam Yesus. Maka Yesus berkuasa atas seluruh bumi dan atas surga. Nah, kita hanya seluruh bumi aja. Nah, oleh karena itu juga dikatakan, tinggallah di dalam aku yang kudus. Yesus itu kudus. Bagaimana saudara ditawarkan jika kau tinggal di dalam aku, kalau kita tidak kudus? Tidak bisa. Lalu kemudian dikatakan lagi, dan jikalau firmanku tinggal di dalam engkau, sama dengan itu, jikalau aku tinggal di dalam engkau. Perhatikan, aku Yesus di situ adalah manusia, dalam tanda petik kudus, karena dia Tuhan. Lalu tinggal di dalam dirimu yang penuh dengan dosa, yang hatimu penuh dengan benci, sirik, dengki, iri, dan dendam. Pertanyaan saya, kita dengan logika saja dari segmen ini kita akan kupas. Mungkinkah itu terjadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita tidak sama-sama kudus. Maka tadi saya katakan Allah berfirman, Aku Tuhan Allahmu yang kudus, kuduslah engkau. Ada yang dimaksud di sini supaya bisa sama-sama, ya, sama-sama punya sifat kekudusan. Atau begini deh, saya selalu katakan, air dengan minyak nggak pernah bersatu. Kalau Allah itu misalnya air yang suci, yang bening, kita nih minyak nih. Kita cemplungin ke situ, minyaknya sendiri, itu diam, airnya sendiri. Walaupun satu wadah, tapi kan nggak bisa berkomunikasi. Nah, kalau Allah itu air, kita juga air, sama sejenis airnya, lalu kita cemplungin ke situ, dia akan menyatu sama air. Ya, jadi bukan air yang kotor. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita ini air Coca-Cola, ya, Allah itu air yang bening. Kita masukin begitu, ya. Kita masukin Coca-Cola, kita kan yang masuk ke dalam Yesus, gitu. Lalu Yesus menjadi agak kehitam-hitaman gitu, berwarna, kan nggak bisa. Yesus tetap Tuhan, maka itu kamu tidak akan masuk, akan objection, akan ditolak. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi ini perenungan. Oleh karena itu, yuk buru-buru, karena hari kebangkitan Kristus adalah sebuah simbol, ya, yang harus kita nyatakan bahwa kita sudah menang. Oleh karena itu, jangan lagi tindakan atau perbuatan kita itu mengarah kepada kehidupan yang berlawanan dengan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Buru-buru kita lepaskan dosa, mau bertobat boleh, ya, mau kita juga meminta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita minta pasti muncul, walaupun kita berdosa, ya. Tapi karena kita berniat untuk tidak lagi berdosa, Tuhan itu tahu isi hatimu, dan Yesus atau Tuhan itu melihat imanmu. Jadi ketika seseorang berkata, Tuhan ampuni saya mau bertobat, tidak lagi berada di zona dosa, tidak akan melakukan lagi dosa. Tuhan Maha tahu. Saya mau katakan, Tuhan bukan manusia, dia tahu. Kesungguhanmu itu dia tahu. Tetapi kalau Anda bermain-main di dalam doa, jangan coba-coba bohongi Tuhan. Kalau Tuhan sudah murka, saya tidak bisa ngomong apa yang akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi pegang baik-baik, perenungan ini penting. Kita sudah mengikrar, kita sudah memestakan, Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, melawan maut, dikalahkan,
oleh Allah melalui putranya bangkit kembali, memperlihatkan bahwa ini putraku. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Nah, saudara, kita juga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena firman sudah berkata, roh yang ada padamu, pada kalian, lebih besar dari semua roh yang ada di bumi ini. Bersukacitalah mendengarkan firman ini. Ya, toh kalau Roh Kudus ada di dalam Anda, di atas itu nggak ada lagi roh yang lebih baik. Anda kan bisa melakukan apapun. Ya, coba saya ulang lagi. Jika saudara yang menonton dan aku tinggal di dalam Yesus, itu Tuhan Yesus yang ngomong, jika engkau tinggal di dalam aku, sama dengan berbenah-benah dirilah. Kuduskanlah dirimu seperti yang saya katakan di awal tadi, supaya kau tinggal di dalam Yesus, bisa tinggal di dalam Yesus. Maka kalau kamu tinggal di dalam Yesus, siapa yang bisa menerpa? Siapa yang bisa menuding? Siapa yang bisa melukai hatimu? Karena engkau dibentengi di dalam kasih Kristus yang ajaib. Lalu ditambah lagi pada anak kalimat yang berikut, dan firmanku pun tinggal di dalam engkau. Dasar. Firman itu menjadi landasan berpikir, landasan hidupmu. Semua hukum kasih di situ, dan menghormati semua jiwa, musuh-musuh sekali diampuni. Itu firman, tinggal di dalam dirimu. Maka engkau bertindak penuh dengan sukacita, tidak punya rasa dendam, tidak akan memaki-maki orang sembarangan, mulut kita tidak barbar, kita baik-baik saja. Ini makanya kita tidak akan bisa disentuh oleh siapapun, karena engkau lebih besar dari semua roh yang ada di sekitarmu. Dan mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, akan kuberikan kepadamu. Wow, itu janji Tuhan. Jadi peringatan kita, momentum kita, refleksi kita pada saat ini memperingati hari kemenangan. Saudara tangkap itu dan pegang itu, simpan itu di dalam batinmu, di dalam imanmu. Engkau, kita semua telah dimenangkan. Walaupun 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang semua kuasa-kuasa gelap ini, jika engkau mau dan jika betul-betul engkau mengimani itu, maka engkau selamanya dengan keluarga anak cucumu menjadi pemenang sepanjang masa sampai waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan saya. Saya tetap akan mengatakan, jadilah pemenang, dan jadilah pemenang. Saya percaya itu. Hanya di dalam nama Yesus kita beroleh segala kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dengan saya Binsar pada video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman supaya video ini menjadi berkat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.